Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersemangat dalam Tuhan, dan bersukacita karena Roh Kudus-Nya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah lagu nasional yang terkenal. Judulnya adalah Tanah Airku, ciptaan dari Ibu Sud. Dan lagu ini sering kali dinyanyikan oleh para diaspora di luar negeri. Bahkan juga setelah pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Mengingat tanah air, kita seringkali terbawa perasaan emosional, menjadi lebih sentimental, bahkan tidak jarang kita menangis. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari, saudara. Berbicara tentang tanah air, ada satu tanah air yang lebih luar biasa lagi, yang menjadi tempat tinggal kita pada akhirnya dalam kekekalan, yaitu tanah air sorgawi yang disediakan oleh Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 16 ini tertulis, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan memberikan janji buat Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, sebuah tanah yang wilayahnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya, sebenarnya wilayahnya begitu kecil. Wilayah Israel hanya sepertiga dari provinsi Jawa Timur. Namun demikian, wilayah ini menjadi tanah yang dijanjikan Tuhan, yang sangat berharga, yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tapi sebenarnya, saudara, tanah perjanjian lahiriah, yaitu tanah Kanaan, wilayah Israel yang Tuhan sediakan, hanyalah merupakan gambaran atau bayangan tentang tanah perjanjian kekal, Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua yang percaya. Semua tokoh-tokoh yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11 ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka semuanya sekalipun tinggal di tanah perjanjian, mereka tetap merasa seperti orang asing dan pendatang. Mereka tidak pernah benar-benar merasa sampai di rumah, karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar di depan mereka. Nah, ayat ini, saudara, tidak hanya berbicara tentang mereka, yaitu orang-orang yang tertulis dalam perjanjian lama, tapi ayat ini berbicara juga tentang kita yang hidup saat ini. Kita semua menantikan dan merindukan tanah air yang lebih baik daripada tanah air yang kita miliki di dunia ini, yaitu kita merindukan satu tanah air sorgawi yang disediakan dan dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena iman kita kepada Kristus, definisi tentang tanah air yang kita miliki menjadi berubah. Tanah air yang kita rindukan, yang kita ingin menjadi tempat di mana kita beristirahat, bukanlah tanah air di dunia ini, tapi tempat di mana Allah
bersemayam di dalamnya. Tempat yang kekal di mana Tuhan Yesus Kristus ada di sana. Kita perhatikan dalam ayat ini, saudara. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Tuhan tidak pernah malu disebut sebagai Tuhan kita, saudara. Tapi pernahkah kita menjadi malu oleh karena kita memiliki Tuhan Yesus? Malukah kita? Gengsikah kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita malu menjadi anak-anaknya? Tuhan tidak malu disebut sebagai Tuhan kita. Dia mengasihi dan menyayangi saudara dan saya, karena kita adalah anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunggu setiap kita di dalam sorga. Dia menyediakan tempat yang indah buat setiap kita. Jangan biarkan diri kita terikat dengan dunia ini. Biarlah hati kita selalu merindukan akan sorga yang kekal, tempat di mana kita akan berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami akan satu tanah air. Tanah air bukan di bumi ini, tapi tanah air kekal, tanah air sorgawi yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memiliki fokus yang benar selama kami ada di dunia ini, supaya hati kami tidak terpikat oleh dunia ini, tapi selalu merindukan akan tempat yang kekal yang Tuhan sudah sediakan, yaitu sorga bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.